1. Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Al-Quran menjadi sebuah anugerah luar biasa yang dialami Rasulullah sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran terdiri atas sekumpulan surah dan ayat serta memuat berbagai kisah perintah dan larangan serta menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu yang menjadikannya sebagai petunjuk atau pedoman hidup dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Tak hanya itu, fakta pengetahuan dan sains yang tertuang dalam beberapa ayat di dalamnya membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diciptakan oleh pencipta alam semesta. 2. Mengalami peristiwa Isra dan Miraj. Nabi Muhammad mengalami sebuah peristiwa besar yakni Isra Miraj. Isra merupakan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara Miraj adalah kenaikan Nabi Muhammad ke langit tertinggi yakni Sidratul Muntaha melewati berbagai tingkatan untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya perintah sholat 5 waktu. Perjalanan yang sangat jauh itu dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang sangat singkat. Ayat Al-Quran yang membeberkan perjalanan Isra Miraj tersebut salah satunya surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 2. Dibelah dadanya. Saat berusia 4 tahun, malaikat Jibril dan Mikail membawa Nabi Muhammad untuk direbahkan dan dibelah dadanya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam dada Nabi Muhammad. Mereka membersihkan hati atau kalbunya lalu menutup kembali dada Nabi Muhammad seperti semula. Kemudian dalam hati tersebut disematkan satu batil dari emas oleh malaikat Jibril, sehingga hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan hikmat, iman, Islam dan keyakinan yang hakiki. 3. Sosoknya menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya yaitu diciptakan dari cahaya. Bahkan sejak Siti Aminah masih mengandung Nabi Muhammad, beliau pernah bermimpi melihat cahaya ke arah perutnya. Cahaya tersebut menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Aminah sedang mengandung seorang pemimpin umat manusia dan sosoknya sangat dicintai. 4. Kelahiran Nabi Muhammad membawa berkah. Kelahiran Nabi Muhammad ke dunia membawa banyak keberkahan bagi keluarga dan orang-orang sekitar. Mereka yang ikut serta merawat Nabi Muhammad selalu merasa bahagia dalam hidupnya. Bahkan sejak bayi, tanda-tanda kenabian telah tampak pada diri Nabi Muhammad. Saat usianya 5 bulan sudah pandai berjalan, di usia 9 bulan bisa berbicara, dan usia 2 tahun itu baginda sudah bisa dilepas bermain dan menggembala bersama anak-anak lain. 5. Para malaikat menjadi awan pelindungnya. Keistimewaan lain bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bisa mendapat perlindungan dari para malaikat yang senantiasa selalu menjaganya dari panas terik matahari. Kemanapun rombongan Rasulullah pergi, awan-awan teduh selalu melindungi mereka. Kejadian tersebut bahkan sampai menarik perhatian seorang pendeta bernama Buhaira. 6. Membelah bulan. Pada zaman kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah diminta oleh kaum Quraisy untuk menunjukkan mukjizatnya secara nyata. Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat itu juga beliau bersabda, saksikanlah. Diriwayatkan Anas bin Malik, orang-orang Mekah meminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan suatu mukjizat. Maka beliau menunjukkan bulan yang terbelah menjadi 2 sehingga Gua Hira itu dapat mereka lihat di antara 2 belahannya. 7. Air memancar dari sela-sela jari. Diriwayatkan oleh Abdullah, suatu ketika para sahabat menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan dan mereka nyaris kehabisan air. Nabi Muhammad bersabda, bawalah kemari air yang tersisa. Nabi Muhammad memasukkan telapak tangannya ke dalam kantung itu dan berkata, mendekatlah pada air yang diberkahi, dan ini berkah dari Allah. Dan aku melihat air memancar dari sela-sela jemari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 8. Pohon kurma berbuah banyak. Satu hari Nabi Muhammad pernah kedatangan seorang anak yang kesulitan untuk membayar utang orang tuanya yang sudah meninggal. Sementara hartanya hanya sebuah pohon kurma. Pohon kurma yang semula kering itu dibuat menjadi berbuah banyak setelah didoakan Nabi Muhammad. Pada akhirnya buah-buah kurma tersebut bisa melunasi hutang keluarga si anak itu. 9. Mendatangkan hujan lebat. Kawasan Madinah pernah dilanda musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan.
Ketika itu Nabi Muhammad juga sedang melakukan khutbah Jumat dan berdiri di atas mimbar. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, Allahumma hawa aliina wala alaina. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di tempat-tempat yang ada sekitar kami, jangan di atas kami. Tak lama awan mendung mulai muncul dan turun hujan di Madinah, padahal sebelumnya langit bersih dan tak ada awan sedikit pun. 10. Menyembuhkan penyakit mata Ali. Ali bin Abi Thalib pernah menderita penyakit mata dan tubuhnya seperti demam serta kesakitan. Mengetahui kondisi Ali bin Abi Thalib itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segera menolongnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meniup mata Ali yang sakit sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya disembuhkan. Sejak saat itu sembuhlah penyakitnya dan tak lagi merasakan kesakitan.